wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, terima kasih kepada adik-adik sekalian yang sudah hadir pada hari ini dalam rangka kegiatan bimbingan kelompok. Dalam rangka kegiatan apa? Bimbingan kelompok. Baik, di sini sebelum kita memulai bimbingan kelompok, alangkah indahnya kita berdoa terlebih dahulu. Apakah Ananda sekalian ada yang bisa memimpin doa di sini? Ada? Baik, Ananda sekalian, kita akan berdoa. Adakah yang ingin memimpin doa di sini? Oke, Tata, dipersilakan. Sebelum kita mulai bimbingan kelompok kita, langkah baiknya kita berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada saudari kita Tata yang sudah memimpin doa pada kegiatan hari ini. Semoga kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar, apa yang didapatkan bermanfaat. Amin amin ya robbal Alamin. Oke, terima kasih kepada adik-adik yang sudah hadir pada kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Di sini kakak akan perkenalkan nama kakak Humaira Mustika sebagai anggota kelompok ataupun pembimbing anggota kelompok di sini. Bisa disingkat dari KP, ketua kelompok. Jadi di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini kita akan membahas tentang topik bebas. Nah, sebelum kita beranjak ke topik bebas, di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini ada 4 asas kerahasiaan yang harus kita jaga. Nah, di mana yang asas pertama itu ada asas kerahasiaan, yang dimana di dalam bimbingan kelompok ini kita tidak nanti yang dibahas itu bersifat rahasia. Nah, yang kedua itu asas kesukarelaan, yang dimana adik-adik sekalian sudah bersukarela datang ke tempat kegiatan kita hari ini, yaitu kegiatan bimbingan kelompok. Nah, yang ketiga itu ada asas keterbukaan, yang dimana kita bebas mengungkapkan pendapat kita, ide-ide kita, gagasan kita. Nah, kita bebas membuka mengutarakan apa isi pendapat kita. Nah, yang keempat itu ada asas kenormatifan, yang dimana Ananda bebas mengutarakan pendapat Ananda, dan ketika Ananda ingin mengungkapkan pendapat, nah terlebih dahulu mengajukan tangan dulu. Nah, jadi kan kegiatannya lebih terstruktur gitu. Nah. Baik, di sini sebelum kita beranjak ke pembahasan, terlebih dahulu ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita melanjutkan tahap selanjutnya, yaitu kita perkenalan terlebih dahulu. Di mana di dalam perkenalan ini kita sistematisnya membuat permainan, ya kan, biar si Naila juga agak semangat gitu dan bisa mengenal teman satu sama lain di anggota kelompok ini. Nah, kakak akan mulai dari sebelah kiri, dari kakak dulu. Nah, kakak bilang nanti Humaira, nanti lanjut ke Ananta, baru ke Naila, nah seterusnya begitu. Harus diulangi dari nama kakak dulu. Oke, kakak persilakan dari saudari Ananta. Kak Humaira, Ananta, Naila, Mita, Firly, Wela, Monica, Adel, sama Tata. Oke, Naila. Humaira, Ananta, Miftah, Firly, Wela, Monica, Adel, Tata. Kak Humaira, Ananta, Naila, Miftah, Firly, Wela, Monik, Adel, Tata. Kak Humaira, Ananta, Naila, Miftah, Firly, Lanjut. Wela, Monik, Adel, dan Tata. Oke. Kak Humaira, Ananta, Naila, Miftah, dan Kak Humaira, Ananta, Naila, Miftah, Firly, Wela, Monik, Adel, Tata. Kak Oke. Humaira, Ananta, Naila, Miftah, Firly, Wela, Monik, Adel, dan Tata. Oke. Kak Humaira, Ananta, Naila, Miftah, Firly, Wela,
Monik, Adel, dan Tata. Kak Umaira, Ananta, Naila, Miftah, Firly, Wela, Monik, Adel, dan Tata. Oke, sudah selesai? Sudah. Sudah saling kenal? Sudah. Nah, di sini ada game yang ingin kita lakukan, yaitu sebutkan nama buah-buahan kesukaan, terus tuh hobinya apa. Nah, nanti di sini harus mengingat hobi temannya satu sama lain. Boleh? Boleh kita mulai? Boleh. Oke, dimulai dari Wela. Oke, Wela, coba. Saya menyukai buah pisang dan hobi saya itu membaca novel. Oke, diingat hobi Wela. Hobi Wela apa? Apa deh? Oke. Oke, udah ingat hobi Wela, Baca novel. buah kesukaan Pisang. Nah, ingat ya, hobi Wela, hobi Ananta, hobi bukan makanan ya. Di zaman sekarang ini, apalagi di zaman milenial sekarang ya kan, banyak kasus-kasus misalnya bullying, pencabulan ataupun broken home. Nah, baik, apakah dari Ananda, gimana cara bahasanya, Den? Kalau kami rencananya ke IPA juga Kak. Jadi kan bilang aja kan topik yang kita bahas sekarang ini yaitu topik bebas. Ya. Nah, topik bebas ini nantinya akan membahas masalah-masalah yang sedang hangat atau yang sedang tren saat sekarang ini. Nah, jadi Ananda semua topik aja yang Dari ini aja lah ya. dari mahasiswa Ananda. langsung ya, dari mahasiswa langsung. Oke, dari Ananda sekalian, apakah coba Ananda berikan ide ataupun gagasan topik apa yang hangat pada di zaman sekarang ini? Oke, dari Ananta dulu. Bullying di media sosial. Oke, bagus. Apa lagi? Broken home. Kalau sekarang tuh Kak, bunuh diri Kak. Oh, bunuh diri. Pelecehan seksual. Oke, siapa lagi di sini? Kekerasan pada remaja. Oke, yang tujuh. Cara adaptasi bagi mahasiswa baru Kak di dunia perkuliahan. Oke, good. Motivasi belajar Kak. Motivasi belajar. Naila? Komunikasi yang buruk. Nah, komunikasi yang buruk. Dari 8 topik yang sudah Ananda utarakan, nah, topik mana yang bagus kita bahas di sini? Adaptasi. Nah, adaptasi perkuliahan di semester awal. Nah, jadi kita akan membahas topik adaptasi perkuliahan di perguruan tinggi, ya. Nah, bagaimana adaptasi kita di dalam perkuliahan, apalagi dari transisi dari mahasiswa ke mahasiswa, ya kan? Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi di adaptasi di perguruan tinggi? Oke, siapa yang tahu? Oke. Karena Firly dari luar kota kan Kak, kita kan dari Riau. Jadi kesini tuh jadi agak kesulitan gitu cari teman yang mungkin emang bisa ngebantu Firly untuk hal-hal yang di sini Firly baru gitu. Oh, jadi sulit berinteraksi gitu. Jadi komunikasinya kurang juga, penyesuaian diri juga dengan teman gitu. Nah, selain dari itu ada lagi misalnya tugas gitu, menggunakan e-learning gimana gitu. Nah, jadi berarti itu adaptasi dengan teman. Nah, ada lagi yang mau ingin disampaikan? Selain adaptasi itu, adaptasi dengan teman ataupun adaptasi dengan perkuliahan, dengan dosen kan banyak tuh. Ya, oke. Soal kayak misalnya kan kita kalau kuliah ini kan pada umumnya tuh udah pakai era digital gitu. Tuh kayak kita banyak ngetik gitu kan. Nah, kalau yang susahnya tuh kan misalnya kita tuh dari masa sekolah dulu tuh belum yang terlalu berbekali untuk kayak buat format-format resume tuh gimana, makalah tuh gimana. Jadi pas di kuliah ini kan langsung disuruh buat kayak gitu, dan kebanyakan tuh malah jadi ngulang gara banyak salah gitu.
gitu, cara format-formatnya gitu. Bagaimana cara Iya. penulisan di dalam makalah gitu ya kan. Terus tuh bagaimana sih sistem literaturnya lagi di perkuliahan ini, bagaimana mencari referensi dari artikel. Nah, masih banyak belum tahu tuh kan. Nah, tadi ada dari beradaptasi dengan teman, terus tuh ada lagi cara menggunakan dunia digital di perkuliahan, misalnya mencari referensi dari internet misalnya kan kita apalagi di kalian udah mahasiswa kan nggak mungkin kita main Kompas lagi, bagaimana cara mencari artikel ya kan. Nah, ada lagi yang faktor yang mempengaruhi yang membuat sulit kita beradaptasi. Nah, ada lagi yang bisa ide-idenya. Nah, oke. Mungkin cara menghubungi dosen Kak, karena kan kita kan kalau SMA kan waktu itu masih menghubungi gurunya kan masih normal. Bisa dijumpain Iya, langsung masih. gitu. Kalau dosen kan kita nggak tahu siapa dosennya, siapa kayak mana bapaknya atau ibu dosennya gitu kan Kak. Jadi kadang tuh kesulitan untuk menghubungi dosen gitu kan Kak. Oke, bagaimana cara berinteraksi dengan dosen, ya kan? Nah, tadi dari udah dapat disimpulkan ada 5 poin ya. Yang pertama itu bagaimana cara berinteraksi dengan teman, bagaimana cara berinteraksi dengan dunia perkuliahan. Nah, terus tuh bagaimana cara berinteraksi dengan adaptasi dengan mengenai tugas-tugas perkuliahan. Nah, cara berinteraksi dengan menghubungi dosen itu juga perlu ada tahapan-tahapan yang kita lakukan. Nah, pertama kita akan membahas dari cara berinteraksi dengan teman sebaya, ya kan, adaptasi dengan teman sebaya. Nah, apalagi kita yang dari di luar nagari misalnya gitu. Nah, yang telah disampaikan dari Saudari Firly Sasinta, Kak, saya nih orangnya dari Riau. Nah, jadi sampai ke sini tuh saya kesusahan mencari teman, kesusahan berinteraksi dengan teman, penyesuaian diri saya juga masih susah gitu. Nah, itu bagaimana cara kita mengatasinya? Nah, coba dulu bagaimana cara berinteraksi dengan teman tuh? Kemarin tadi bahas. Oke, nanti tunjuk tangan saya Kak gitu. Oke, siapa ya? Siapa? Iya. Nanti dikat. Oke, nanti Kak lanjut. Nah, habis itu nanti disambung lagi ya. Oke, siapa yang tahu di sini bagaimana cara beradaptasi dengan teman yang baik? Oke. Di sapa kalau bicara itu senyum kan sopan gitu Kak. Jangan asal kayak nyolong gitu, kayak udah akrab gitu. Kalau Oke. kan beda itu budayanya Kak. Oke, ada lagi? Saling menghargai Kak. Angkat tangan itu dulu. Saya Kak gitu aja. Oke. Ada lagi? Ya Kak. Saling menghargai Kak tanpa perbedaan. Oke. Ada lagi yang ingin mengeluarkan ide-idenya gitu ataupun selain menyapa ataupun apa lagi? Ya Kak. Tersenyum Kak. Oh, senyum, Iya. sapa. Nah, ada lagi? Oke. Kayak kita tuh kalau misalnya kan kita mencari kawan baru tuh kita harus berani gitu loh, kayak ke orang-orang tuh mau kenalan gitu kan, ibarat kata tuh kalau misalnya kita mau bertanya susah di jalan, jadi kayak mau bertanya gitu. Oke, bagus. Tadi sudah diutarakan ya apa dari saudari Ananta sudah menjelaskan juga ada saling senyum, sapa. Nah, di dalam senyum dan sapa ini kita juga harus pakai etika. Nah, dimana kan kalau misalnya di Minang ini ada sebagian kita boleh gitu langsung dekat, nah kan maaf cakapnya ada katonan ampe, ada aturan berbahasa dengan yang umurnya atasan, bawahan gitu. Nah, jadi tadi udah dijelasin juga sama Ananta, terus tuh udah ditambahin dengan Wela juga. Nah, sekarang kita membahas bagaimana cara beradaptasi dengan dosen. Nah, siapa yang mau mengutarakan bagaimana sih cara beradaptasi dengan dosen itu, tata caranya gitu? Ada yang tahu? Kalian? Iya, kan udah dibilang kemarin gitu. Gimana? Assalamualaikum.
Cara misalnya nanti saya Kak, misalnya cara menghubungi dosen itu Kak, pakai salam, tata ramah, tanya dulu. Siapa yang mau bilang kayak gitu nanti? Kak tanya nih, coba siapa yang mau bilang? Ini Kak aku nggak. Firly ada? Mau? Nggak apa-apa. Oh, disensor semua yang itu itunya. Pakai burak. Oke, buram. Ada yang tahu? Oke. Kalau misalnya kita ini sesuai yang saya tahu ya Kak, kalau misalnya mau ngechat dosen tuh pertama tuh kan kita ngucapin salam dulu. Tuh kayak misalnya kalau sama musiknya kita ngucapin assalamualaikum gitu kan. Habis itu kita tuh nanya dulu ke dosennya tuh apakah dosennya tuh sibuk atau gimana gitu kan. Dan jadi tuh kita perkenalan diri kita dari mulai nama, NIM, kayak departemen kita sama angkatan berapa. Dan itu baru kita nanti kayak kadang kan ada juga kalau misalnya izin sakit gitu biasa dibuat juga situ tanggalnya gitu. Habis itu baru kita ke intinya kita mau apa yang mau kita sampaikan ke bapaknya dulu. Oke, apa-apa. Nanti Kakak itu. Oke, bagus ya. Pendapat dari saudari Tata sudah dijelaskan juga. Nah, di dalam kita berkomunikasi dengan dosen ada aturannya. Yang pertama, kan kita sebagai mahasiswa ini udah namanya juga udah mahal gitu. Kan nggak mungkin kita langsung maaf cakapnya anak milenial sekarang PPPP kan nggak boleh kayak gitu kan. Jadi ada tata aturan dalam kita penyampaian apa yang misalnya ingin bertemu dengan dosen A ini. Nah, sebelum kita bertemu kita minta izin dulu apakah beliau punya waktu, apakah beliau bisa ditemuin. Nah, kita punya aturan dalam berkomunikasi dengan dosen tersebut. Nah, misalnya kayak udah dijelaskan Ananta tadi, misalnya mengucapkan salam, mohon maaf, izin Ibu, saya ingin saya perkenalkan nama, terus tuh angkatan, NIM. Nah, keinginan kita untuk bertemu Ibu itu apakah Ibu punya waktu gitu misalnya. Misal contohnya gitu. Karena biasanya ketika kita beradaptasi dengan orang, kalau masalah miscommunication, bisa juga orang yang membaca chat kita tuh salah paham gitu. Nah, salah pahamnya maksudnya tidak terjalin komunikasi itu dengan baik. Kan udah belajar dasar-dasar komunikasi kan. Nah, kalau misalnya kita beradaptasinya kurang baik, baik tadi sudah Kakak jelaskan tentang pembahasan bagaimana beradaptasi dengan perkuliahan di universitas ya kan. Ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman anggota di sini ataupun mengeluarkan ide pendapat gitu? Bagaimana kalau kita game dulu? Nanti boleh berdiri? Boleh. Oke, kita berdiri. Nah, Ananta pijet si ini apa namanya? Saling pijet-pijet satu sama lain. Kakak itu pijet aja. Nah, kakak bilang satu pijet sekali, kakak bilang dua pijet dua kali. Satu, dua, pijet satu, dua, satu, dua. Oke, boleh duduk. Sudah semangat? Sudah semangat lagi? Baik. Mungkin kegiatan kita pada hari ini berakhir. Kalau misalnya ada salah kata dari saya mohon maaf kepada adik-adik sekalian. Kalau ada kata benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga topik apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat untuk adik-adik ke depannya. Sebelum saya menutup kegiatan kita pada hari ini, alangkah indahnya kita mengucapkan alhamdulillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.